Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Bocah PPKN. Pada video kali ini saya ingin berbagi dan belajar, yaitu membuat video rangkuman materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di era digital. Dan tidak lupa kata yang selalu memotivasi saya, yaitu bisa karena terbiasa. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe, klik tombol loncengnya, komen, dan share. Semoga bermanfaat bagi sesama. Pada peta materi, kali ini kita akan membahas tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada subbab A, terdapat pentingnya integrasi nasional yang nantinya di dalamnya yang kita bahas yaitu tentang ada pengertian integrasi nasional, lalu ada klasifikasi integrasi nasional, lalu ada syarat integrasi nasional, serta ada faktor pembentuk integrasi nasional, dan yang terakhir yaitu tentang tantangan menjaga keutuhan NKRI. Dan selanjutnya kita menuju video pembahasan. Pentingnya integrasi nasional. Yang pertama ada pengertian. Nah, integrasi nasional terdiri dari atas dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Nah, masing-masing tetap mempunyai arti, yaitu integrasi di situ berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate, yang artinya menyatu padukan atau mempersatukan dan menggabungkan. Nah, sedangkan nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu nation, yang berarti bangsa. Nah, integrasi nasional adalah pernyataan bagian yang berbeda dari masyarakat menjadi keseluruhan yang lebih utuh. Secara sederhana memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu bangsa atau suatu bangsa. Nah, untuk mewujudkan integrasi nasional perlu adanya keadilan, ketegasan, dan kebijaksanaan dari pemerintah dengan tidak membeda-bedakan syarat. Hal ini benar-benar perlu dikembangkan karena pada hakikatnya integrasi nasional menunjukkan tingkat kuatnya kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, jadi secara bahasa dapat dikatakan bahwa integrasi nasional adalah menyatu padukan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Yang kedua ada klasifikasi integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan hasil dan penyebabnya. Dan yang pertama yang kita bahas berdasarkan hasilnya. Nah, berdasarkan hasilnya ini juga integrasi nasional itu terbagi menjadi dua. Nah, yaitu asimilasi dan alkulturasi. Nah, yang pertama yaitu asimilasi adalah penggabungan dua atau lebih budaya yang hasilnya menghilangkan ciri dari khas dari kebudayaan asli. Nah, contohnya yaitu keroncong adalah perpaduan antara musik Melayu yang kemudian bertemu dengan musik Spanyol, yang artinya di sini adalah hasil dari asimilasi, merupakan sebuah kebudayaan baru yang diterima oleh semua kelompok dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang kedua ada alkulturasi, adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan asli di lingkungan tersebut. Nah, biasanya kebudayaan asing yang masuk akan mendapat penolakan terlebih dahulu, tetapi kemudian dengan seiring berjalannya waktu, kebudayaan ini akan diterima dan dimanfaatkan tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan awalnya. Dan selanjutnya berdasarkan penyebabnya.
Nah, berdasarkan penyebabnya ini integrasi nasional dapat terbagi menjadi 5, yaitu integrasi normatif, instrumental, ideologi, fungsional, dan koersif. Nah, yang pertama di situ ada integrasi normatif. Adalah integrasi yang terjadi karena norma-norma yang berlaku dalam masyarakat secara keseluruhan. Nah, norma ini biasanya menjadi hal yang mampu mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah terbentuk. Dan yang kedua, integrasi instrumental adalah integrasi yang tampak secara visual akibat adanya keseragaman antar individu dalam suatu lingkungan masyarakat. Nah, contohnya adalah misalkan keseragaman pakaian, keseragaman aktivitas sehari-hari, serta mungkin keseragaman ciri fisik. Nah, dan yang ketiga, integrasi ideologis. Integrasi ideologis yang tidak tampak secara visual terbentuk karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat berdasarkan proses alamiah tanpa adanya paksaan. Nah, interaksi ideologis menggambarkan adanya persamaan kepahaman dalam memandang nilai sosial, persepsi ya, serta tujuan antara anggota masyarakat dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Nah, yang keempat ada integrasi fungsional. Terbentuknya karena adanya fungsi-fungsi dari masing-masing yang ada dalam sebuah masyarakat. Nah, yang kelima yaitu integrasi koersif. Adalah integrasi yang terbentuk karena adanya pengaruh kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Nah, integrasi ini mungkin dapat bersifat semacam paksaan. Dan yang ketiga yaitu syarat integrasi nasional. Adanya beberapa syarat yang diperlukan agar integrasi dalam masyarakat tangguh dan tidak dibayang-bayangi timbulnya konflik, maka di situ ada syarat-syarat integrasi nasional, yaitu yang pertama sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat bangsa sepakat tentang batas-batas teritorial dari negara sebagai suatu kehidupan politik di mana mereka menjadi warganya. Dan yang kedua, sebagian besar anggota masyarakat tersebut bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan daripada proses politik yang berlaku bagi masyarakat di atas wilayah negara tersebut. Yang keempat, faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, integrasi bangsa harus betul-betul diwujudkan karena merupakan keinginan banyak pihak agar tercipta keserasian dan ketertiban, sehingga jangan sampai integrasi itu selalu dibayang-bayangi oleh timbulnya konflik karena tidak hanya kesadaran akan pentingnya integrasi tersebut. Nah, yang pertama di situ ada faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, sehingga adapun faktor pembentuk integrasi nasional yaitu sebagai berikut. Dan yang pertama yaitu faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Dan yang kedua yaitu keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, dan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dan yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagai bukti perjuangan merebut serta menegakkan dan mengisi kemerdekaan. Dan yang keempat, rasa cinta atau rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
Dan yang kelima, kesepakatan atau konsensus nasional dalam mewujudkan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa kesatuan yaitu bangsa Indonesia. Yang B, faktor penghambat integrasi nasional. Adapun faktor penghambat dari integrasi nasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karena masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam, itu juga menjadi penyebab ya, faktor penghambat. Lalu yang kedua, wilayah negara yang begitu luas. Lalu besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan NKRI. Dan yang keempat, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Dan yang kelima yaitu adanya paham etnosentrisme yang di antara beberapa suku bangsa yang masih menonjolkan kelebihan budayanya masing-masing dan kurangnya toleransi antar golongan masyarakat. Yang kelima yaitu tantangan menjaga keutuhan NKRI. Nah, adapun tantangan yang berasal dari eksternal negara Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu globalisasi yang membawa budaya luar masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Itu menjadi tantangan. Dan yang kedua, keinginan negara luar untuk menguasai Indonesia yang dilatar belakangi mungkin berbagai kepentingan. Dan yang ketiga, aksi teror melalui perekrutan yang berasal dari penganut kepercayaan radikal. Dan yang keempat, propaganda asing melalui berbagai media yang menimbulkan masyarakat Indonesia selalu pesimis dengan bangsa sendiri. Nah, adapun tantangan yang berasal dari internal negara Indonesia yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu mempertahankan keutuhan NKRI yang memiliki banyak kebudayaan dan kepercayaan. Dan yang kedua, Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Dan yang ketiga yaitu pendidikan yang rendah, ini yang menjadi akibat atau penyebab penduduk kurang bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.